Baik pemirsa, tentunya untuk melihat juga kita akan membahas lebih lanjut mengenai jalannya persidangan hari ini. Rekan saya Nala Husna akan mencoba merangkum poin-poin penting apa saja yang dibacakan oleh Richard Eliezer dan Putri Chandrawati pada sidang pledoi atau nota pembelaan pada pekan lalu. Nela, silakan laporan Anda. Ya, Marvin dan juga pemirsa, hari ini Senin 30 Januari 2023, sidang perkara pembunuhan berencana Yosua Huta Barat akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang akan menghadirkan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer untuk agenda pembacaan tanggapan jaksa atas pembelaan terdakwa. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa poin penting dari pembelaan Richard Eliezer dan Putri Chandrawati yang sudah kami rangkum untuk Anda. Kita simak bersama pemirsa ulasannya dalam infografis berikut ini. Yang pertama, ada tentunya 5 poin dari Richard Eliezer dulu. Kita bahas dari Richard Eliezer. Yang pertama adalah Richard mengaku tidak pernah menduga adanya peristiwa penembakan. Jadi Richard Eliezer atau Barada ini mengaku tidak pernah menduga ataupun mengharapkan terjadinya peristiwa penembakan yang telah merenggut nyawa salah seorang rekan kerjanya yakni Brigadir Joshua. Ya, itu poin yang pertama. Kita lanjut ke poin yang kedua. Ternyata Richard Eliezer di sini juga menyebut bahwa dirinya diperalat, dibohongi, dan disia-siakan oleh Verdi Sambo. Lebih jelasnya, dalam nota pembelaannya, Eliezer mengaku tidak pernah berpikir bahwa ia akan diperalat oleh Verdi Sambo. Pasalnya, ia memandang Sambo sebagai seorang atasan yang sangat dipercaya dan dihormatinya selama ia mengabdi sebagai seorang ajudan. Kita lanjut ke poin berikutnya, poin dari pembelaan Richard Eliezer. Dia menyebut kondisi psikologisnya terganggu. Ini jelas ya, kita dengarkan bersama bahwa Richard Eliezer mengatakan peristiwa penembakan itu telah membuatnya merasa hancur dan bahkan terganggu secara psikologis. Dirinya mengaku sangat tertekan, goyah secara mental, tidak menyangka mengalami peristiwa menyakitkan seperti kejadian ini, namun dirinya mengaku tetap berusaha tegar. Itu poin yang ketiga. Kita lihat lagi apa poin yang keempat dalam nota pembelaan dari Richard Eliezer. Kita lihat bersama, ini dia poin yang keempat, bahwa Richard Eliezer mengakui hanya dididik untuk patuhi atasan. Ini juga sudah seringkali kita dengar, di mana Richard mengaku berpangkat Bayangkara II, ini berstatus sebagai anggota Korps Brimob Polri. Richard Eliezer mengaku bahwa ia hanya dididik untuk patuh terhadap perintah atasan. Bahkan kita dengar lagi bahwa Eliezer mengaku posisinya itu mengharuskannya taat tanpa bertanya kepada atasan. Dan terakhir, poin yang disebut dalam pledoi atau nota pembelaan Richard Eliezer yakni menyebut bahwa ayahnya kehilangan pekerjaan karena kasus pembunuhan dari Joshua. Ya, Brigadir Barada Eliezer juga menyampaikan permohonan maaf kepada ayahnya sebab ia mengatakan bahwa sang ayah harus kehilangan pekerjaan karena kasus pembunuhan tersebut. Ya, itu adalah 5 poin dari pembelaan Richard Eliezer. Lalu kemudian apalagi poin-poin pembelaan dari Putri Chandrawati. Ada 4 poin pembelaan dari Putri Chandrawati, kita akan simak bersama pemirsa. Ini dia dalam infografis berikut ini. Yang pertama, Putri bersikukuh menyebut Brigadir Joshua telah melakukan kekerasan seksual padanya. Putri Chandrawati bersikukuh bahwa Joshua telah melakukan kekerasan seksual. Ia juga menyebut ajudan suaminya itu telah menganiaya serta melontarkan ancaman pembunuhan kepadanya. Kita lanjut kepada poin yang kedua, bahwa Putri juga menyebut anak-anaknya mendapatkan cemoohan atau menerima cemoohan ya. Putri Chandrawati mengungkapkan bahwa anak-anaknya turut menerima ancaman, kecaman begitu dan cemoohan atas peristiwa pidana yang menjerat dirinya dan sang suami Verdi Sambo. Padahal saat ini ketiga anaknya masih bersekolah, sementara anak bungsunya juga masih berusia kurang dari 2 tahun. Kita lanjutkan kepada poin pembelaan Putri Chandrawati yang ketiga, yakni Putri menyebut banyak publikasi negatif terkait dirinya dan Verdi Sambo. Putri mengutarakan harapannya untuk dapat segera kembali mendampingi anak-anaknya, terlebih peristiwa yang saat ini menyeretnya dalam proses pidana telah berbuntut pada sejumlah pemberitaan yang ia nilai telah menyudutkan dirinya dan Verdi Sambo. Putri memandang publikasi semacam itu seolah tak mengabaikan fakta serta kondisi psikologis keempat anaknya yang masih dalam masa pertumbuhan. Dan poin berikutnya, yakni Putri menyebut isu perselingkuhan sebagai suatu fitnah keji. Ya, berkali-kali Putri Chandrawati juga menyebut isu perselingkuhan yang dituduhkannya kepadanya ini sebagai suatu fitnah yang keji. Seperti diketahui, setelah kasus pembunuhan Joshua terjadi, Putri diisukan telah berselingkuh tidak hanya dengan Joshua, namun juga dengan Kuat Ma'ruf. Itu adalah sejumlah poin-poin pembelaan dari Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati yang sudah kita bacakan bersama.
Lantas bagaimana tanggapan jaksa atas poin-poin nota pembelaan yang disampaikan oleh Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati? Apa hal-hal yang memungkinkan untuk dipatahkan jaksa dalam repliknya hari ini? Kita akan nantikan bersama dalam sidang lanjutan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi ini. Sementara demikian, saya kembalikan ke Anda, Marvin. Terima kasih untuk poin-poin yang komprehensif, Naila Husna.